Halo guys, sebelum mulai videonya, aku pengen ngenalin ke kalian sebuah aplikasi trading bernama FBS. Bagi kalian yang penasaran, langsung saja klik link di bawah ini, daftarkan diri kalian, dan mulai hasilkan uang tanpa harus keluar rumah. Di rumah aja dan trading bersama dengan FBS. Union Calcio Sampdoria adalah klub yang berbasis di Genoa. Sejarah Sampdoria dimulai pada tahun 1946 ketika dua klub olahraga Sampier Darenese dan Andrea Doria melakukan merger. Sampdoria merupakan kombinasi dua nama klub yang bergabung. Warna kostum Sampdoria saat ini juga merupakan gabungan warna dari kedua klub olahraga tersebut. Gimnastika Sampier Darenese berdiri pada tahun 1891, akan tetapi baru memiliki seksi sepak bola pada tahun 1899. Sedangkan Andrea Doria berdiri pada tahun 1895 dan sejak awal mendedikasikan diri untuk pengembangan sepak bola. Andrea Doria tidak berpartisipasi di kejuaraan sepak bola Italia yang diorganisasi oleh Federasi Sepak Bola Italia sejak berdiri. Mereka hanya menyibukkan diri mengikuti turnamen yang diselenggarakan oleh Italian Federation of Gymnastica. Tahun 1903, Andrea Doria akhirnya mengikuti kejuaraan sepak bola Italia. Namun, setelah 4 tahun mengikuti kompetisi, Andrea Doria baru bisa menang dalam satu pertandingan di tahun 1907 dengan mengalahkan Genoa sebagai rival lokalnya. Pada musim 1910-1911, Andrea Doria memperlihatkan sosoknya sebagai klub yang mampu berkompetisi. Mereka mengakhiri musim itu dengan berada di atas Juventus, Inter Milan, dan Genoa. Setelah Perang Dunia I, Sampier Darenese akhirnya mengikuti kejuaraan sepak bola Italia. Di tahun 1920, Sampier Darenese dan Doria bertemu di turnamen kali pertama. Doria memenangkan laga tandang dan kandang dengan 4-1 dan 1-0 dan berhak atas mahkota juara kawasan Liguria. Musim 1921-1922, liga tertinggi Italia dipecah menjadi dua. Sampier Darenese bermain di kompetisi yang dijalankan oleh FIGC, sedangkan Andrea Doria bermain di kompetisi CCI. Sampier Darenese dan Andrea Doria bertemu lagi di Liga Utara. Doria memenangkan laga pertemuan pertama, sedangkan Sampier Darenese memenangkan pertemuan berikutnya. Pada akhir musim 1926-1927, keduanya merger di bawah nama La Dominate Genova. Mengenakan kostum hijau dengan strip hitam, La Dominate Genova mengawali musim pertamanya di Serie B. Mereka gagal promosi ke Serie A karena hanya menempati posisi ketiga. Pada musim berikutnya, di bawah nama Liguria, klub melewati musim terburuk dengan berada di dasar klasemen sampai akhir musim. Hasil buruk inilah yang pada akhirnya memicu perpecahan. Sampier Darenese kembali berlaga di Serie B pada musim 1932-1933. 2 tahun kemudian, mereka promosi ke Serie A untuk pertama kalinya. Andrea Doria jauh lebih buruk. Mereka gagal berjuang dan terdegradasi ke Serie C di tahun 1930-an. Pada 15 Juli 1937, Sampier Darenese meleburkan diri bersama dengan Cornic Lianese dan Rivarolese ke dalam wadah baru bernama Associazione Liguria Calcio. Pada tahun 1939, klub baru ini menempati peringkat kelima di Serie A. Akan tetapi, 1 tahun kemudian terdegradasi ke Serie B. Situasi perang memaksa Associazione Liguria Calcio terpecah lagi menjadi 3 klub. Sampier Darenese kembali menjadi klub sendiri dan bermain di Serie A setelah Perang Dunia II. Sedangkan Andrea Doria saat itu menjadi klub papan atas Serie A. Pada 12 Agustus 1946, Sampier Darenese dan Andrea Doria kembali melakukan merger. Mereka kembali bernaung di bawah nama Union Calcio Sampdoria. Kali ini, merger dilakukan dengan sangat hati-hati dengan motivasi tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Presiden pertama Sampdoria adalah Piero Sanguinetti. Ketika bisnismen kaya raya dan ambisius bernama Amedeo Risotto datang, Sanguinetti akhirnya tergeser. Pada musim pertamanya, Sampdoria harus berbagi stadion dengan Genoa. Di tahun 1979, ketika klub bermain di Serie B, juragan minyak Paolo Mantovani mengambil alih Sampdoria. Ia menginvestasikan uang pribadinya untuk menjadikan Sampdoria kembali ke Serie A. Di tahun 1982, atau 3 tahun setelah kedatangan Paolo Mantovani, Sampdoria promosi ke Serie A. 3 tahun kemudian, mereka memenangkan Coppa Italia pertamanya. Di tahun 1986, Fujadin Boskov ditunjuk sebagai pelatih kepala. Boskov mempersembahkan gelar Coppa Italia 2 tahun kemudian dan berhak tampil di Piala Winner 1988-1989. Mereka mencapai final akan tetapi akhirnya dikalahkan oleh Barcelona 2-0. Musim berikutnya, Boskov kembali membawa Sampdoria berlaga di Piala Winner sebagai juara Coppa Italia kali kedua beruntun. Mereka kembali mencapai final dan membawa pulang gelar Eropa pertamanya dengan mengalahkan Anderlecht lewat perpanjangan waktu. Puncak kesuksesan Sampdoria di Serie A terjadi di musim 1990-1991 dengan memenangkan Scudetto kali pertamanya. Mereka unggul 5 poin atas Inter Milan.
Di Piala Champions, Boskov menjadikan Sampdoria sebagai debutan yang mencapai final, akan tetapi mereka dikalahkan oleh Barcelona dalam laga di Wembley. Meski masih bisa berlaga di Eropa, Sampdoria tidak pernah lagi berpartisipasi di Piala Champions. Mereka masih sempat mencapai semifinal Piala Winners 1994-1995 sebelum akhirnya dikalahkan oleh Arsenal. Di Piala UEFA 1997-1998, Sampdoria disingkirkan oleh Athletic Bilbao di babak pertama. Kemunduran Sampdoria diawali dengan kematian mendadak Paolo Mantovani pada tanggal 14 Oktober 1993. Enrico Mantovani, putra dari Paolo Mantovani, ditunjuk untuk menggantikannya. 4 musim setelah kematian bapak Sampdoria itu, hampir seluruh pemain senior Sampdoria meninggalkan klub tersebut. Enrico tidak menyesalinya, dan ia melakukan pembelian sejumlah pemain hebat yang diprediksi mampu mempertahankan Sampdoria di papan atas. Enrico Chiesa, Juan Sebastian Veron, Ariel Ortega, Vincenzo Montella, Clarence Seedorf, dan Christian Karembeu hadir di Luigi Ferraris. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pada Mei 1999, Sampdoria terdegradasi dan tidak kembali lagi ke Serie A sampai tahun 2002. Dalam suasana seperti ini, juragan minyak lainnya bernama Riccardo Garone datang untuk menyuntikkan banyak dana. Sampdoria kembali ke Serie A Italia di tahun 2003 dan mengakhiri musim di peringkat 8. Musim 2004-2005, Sampdoria kehilangan tiket ke Liga Champions akibat dikalahkan oleh Udinese di pertandingan terakhir. Kekalahan ini seakan menjadi pemicu performa buruk Sampdoria pada musim berikutnya. Hampir 2 dekade setelah meraih Scudetto pertamanya, Sampdoria belum memperlihatkan tanda-tanda akan bangkit. Hingga kini, klub tersebut belum bisa kembali menunjukkan tajinya.